Perkenalkan, nama saya Yasmin Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun kesadaran pola makan sehat untuk Gen Z. Fokus studinya adalah analisis dan pemahaman strategi edukasi untuk mencegah risiko diabetes pada Gen Z. Masalah utamanya adalah, meskipun akses informasi sangat luas, mengonsumsi fast food, minuman tinggi gula, dan gaya hidup sedentari masih menjadi dominan. Tujuan penelitiannya yaitu merumuskan pendekatan edukatif komprehensif yang mendorong perubahan perilaku berkelanjutan. Sasarannya adalah generasi Z sebagai kelompok prioritas untuk pencegahan risiko diabetes. Yang terakhir adalah ringkasan akhir, strategi edukasi terintegrasi diharapkan meningkatkan kesadaran dan kebiasaan makan sehat. Ada latar belakang, tren kasus dan tantangan. Peningkatan kasus diabetes Indonesia menurut sumber mencatat kenaikan kasus antara Riskesdas tahun 2018 dan 2023. Perubahan gaya hidup Gen Z juga berpengaruh. Kebiasaan mereka mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan akibat modernisasi dari media sosial. Lalu ada rendahnya konsistensi penerapan pengetahuan, pengaruh lingkungan yang memadai, dan ketergantungan media sosial juga menjadi dampak terbesarnya. Kemudian ada dampak jangka panjang, komplikasi dan produktivitas menurun. Pencegahan penting agar kualitas hidup dan produktivitas tetap. Kebutuhan, fokus edukasi kesehatan yang efektif untuk Gen Z. Edukasi harus adaptif, konsisten, dan mempertimbangkan dampak berkelanjutannya. Perkenalkan, nama saya Wafa Syahida dengan NIM 241FS01034. Di sini saya akan menjelaskan mengapa generasi Z rentan terhadap risiko diabetes. Yang pertama, ada pengaruh dari lifestyle, kebiasaan malas bergerak, konsumsi gula dan lemak yang berlebih, dan juga tidur yang tidak teratur. Selanjutnya ada kesadaran dan konsistensi, rendahnya penerapan pengetahuan padahal informasi ada di mana-mana. Selanjutnya ada tekanan akademik, beban aktivitas akademik yang meningkatkan stres sehingga mengganggu pola hidup sehat. Yang terakhir ada lingkungan sosial dan digital. Tren makanan viral di media mempengaruhi makanan apa yang kita pilih. Selanjutnya ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi kebiasaan bermalas, catat waktu duduk dan penggunaan gadget lebih dari 12 jam per hari. Yang kedua, ada jadwalkan aktivitas ringan, sisihkan waktu untuk jalan dan stretching. Yang ketiga, ada praktik konsisten atau lakukan rutinitas ringan untuk membentuk dari kebiasaan. Yang terakhir, ada tuliskan manfaatnya. Selanjutnya ada strategi edukasi efektif untuk generasi Z. Yang pertama, dukungan dari lingkungan, institusi, dan komunitas seperti kebijakan sekolah, kampus, dan komunitas yang memfasilitasi hidup sehat. Yang kedua ada peer-to-peer atau supportive. Komunitas antar teman untuk memotivasi adopsi kebiasaan kecil yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada konten digital, estetik, dan relatable. Konten visual yang estetik dan sesuai dengan pengalaman mudah dipahami dan menarik perhatian Gen Z. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Septianingsih. Jadi strategi selanjutnya, kurangi resiko pola makan tinggi gula dan lemak. Contohnya pilihan populer boba, milkshake tinggi gula, makanan cepat saji, berlemak, camilan olahan dan gorengan, serta minuman manis kemasan. Kalian bisa menggantinya dengan alternatif sehat yaitu air putih atau infused water, buah segar seperti pencuci mulut, kacang panggang tanpa garam, yogurt rendah gula atau smoothies buah. Pola tidur dan kontrol gula darah. Gangguan gula darah dan insulin ini terjadi karena tidur tidak teratur dan begadang. Untuk penyebab pada Gen Z-nya itu banyak Gen Z yang mengalami gangguan tidur karena tekanan dan studi maupun pekerjaan. Nah, langkah pertama itu yaitu rutinitas tidur teratur. Tetapkan waktu tidur dan bangun konsisten setiap hari. Langkah kedua, kebiasaan pratidur sehat. Kurangi layar, relaksasi ringan, lingkungan gelap dan sejuk. Langkah ketiga, manajemen waktu sederhana. Bagi tugas atau prioritas, hindari begadang untuk menuntaskan pekerjaan. Ringkasan, rutinitas tidur plus manajemen waktu membantu stabilitas gula dan fungsi insulin bagi tubuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gia Ledia Zahira. Pencegahan dari langkah kecil, kriteria pola makan sehat. Prinsip substitusi, ganti minuman manis dengan air putih sebagai utama. Pilihlah nasi merah atau nasi campur biji untuk sekali sehari. Tukar gorengan dengan makanan panggang atau kukus. Gunakan yogurt rendah gula untuk dessert. Cek label nutrisi. Baca kandungan gula per porsi sebelum beli. Pilihlah produk dengan lebih sedikit bahan tambahan. Perhatikan ukuran porsi untuk kontrol kalori. Bandingkan pilihan di kantin kampus sebelum pilih. Pilih camilan sehat. Siapkan buah potong atau kacang tanpa garam. Bawa granola rendah gula untuk kelas panjang. Ganti keripik dengan sayur panggang atau popcorn. Simpan camilan sehat di kos untuk jaga konsistensi. Fokus manfaat.
utamakan makanan tinggi serat untuk kontrol gula, perbanyak sayur dan buah setiap makan, konsumsi protein tanpa lemak untuk rasa kenyang, pilih lemak sehat seperti alpukat dan kacang. Contoh aplikasi harian di kampus atau kos. Bawa botol air besar, ganti minuman kemasan, pilih lauk sayur di kantin, dan tambahkan porsi buah, siapkan bekal sederhana untuk kontrol bahan, atur alarm makan ringan untuk hindari ngemil berlebih. Kesimpulan dan ajakan aksi untuk Genji. Yang pertama, modern lifestyle meningkatkan kerentanan Genji terhadap diabetes. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik menambah risiko. Yang kedua, edukasi harus sesuai karakter Genji. Digital, visual, peer-to-peer, konten singkat, visual, dan berbasis komunitas lebih efektif. Yang ketiga, interferensi sederhana dan konsisten memberi dampak berkelanjutan. Langkah kecil yang dilakukan rutin mengurangi risiko jangka panjang. Yang keempat, mulai dari hari ini, jadikan air putih pilihan utama. Ganti minuman manis dengan air putih untuk kurangi gula harian. Yang kelima, pilihlah camilan sehat dan sisihkan waktu bergerak setiap hari. Ganti camilan tinggi gula, lakukan aktivitas 10-30 menit sehari. Yang keenam, sebarkan konten edukasi akurat ke circle dan platform digital. Bagikan informasi terpercaya secara visual dan singkat.